Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Alfianti dengan NPM 17120350. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai virus corona. Virus corona atau COVID-19 telah menyebar dan menginfeksi lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia. Namun, virus corona berasal dari mana? Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan dengan gejala penyakit yang tak dikenal. Kemudian, Dr. Li Wenliang menyebarkan berita mengenai virus corona misterius. Virus misterius tersebut di media sosial. Diketahui sejumlah pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Yunnan yang juga menjual binatang liar. Coronavirus sebenarnya sudah ada sejak lama, namun virus tersebut biasa ditemukan pada hewan seperti kucing, anjing, babi, sapi, kalkun, ayam, tikus, kelinci, dan kelelawar. Namun, virus corona pada hewan hanya dapat menyebar antara binatang yang satu dengan binatang yang lainnya. Bahkan, sebagian hanya bertahan pada inang aslinya saja dan tidak menyebar. Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan Februari menyebutkan bahwa tampaknya virus corona berasal dari kelelawar. Virus tersebut berhasil bermutasi dari tubuh sang inang. Penelitian tersebut menemukan coronavirus pada kelelawar memiliki 96% genetik yang mirip dengan virus corona, yang saat ini menginfeksi orang di seluruh dunia. Namun virus corona bukan infeksi langsung dari kelelawar, melainkan dari spesies lain yang terinfeksi dari kelelawar dan akhirnya menyerang tubuh manusia. Namun penelitian baru-baru ini juga menyebutkan 13 dari 41 pasien yang terinfeksi tidak memiliki hubungan dengan pasar yang menjual hewan liar, sehingga para peneliti belum mengetahui betul virus corona berasal dari mana. Yang kedua, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai kisah Pulau Rune yang menjadi perebutan oleh bangsa lain. Harum buah pala di Kepulauan Banda Maluku memikat bangsa asing untuk berdagang dan meraup untung di pasar dunia pada abad ke-17. Buah pala pada zaman itu digunakan sebagai bumbu sekaligus pengawet makanan. Harganya lebih mahal daripada emas. Masyarakat Banda yang ramah menyambut datangnya bangsa Arab, Cina, India, dan Belanda yang datang membeli pala. Sampai akhirnya ketika berdagang saja tak cukup, Belanda melakukan monopoli. Tak diterima, Belanda membantai masyarakat Banda asli. Buat Belanda, apapun dilakukan demi pala, termasuk melawan sekutu sendiri dari Eropa, yakni bangsa Inggris. Inggris yang tak kuat menahan godaan pala terbaik dunia sempat mencoba mengambil Kepulauan Banda dari Belanda. Strateginya saat itu menjatuhkan jangkar dan membangun markas di Pulau Rune. Sebab pulau besar seperti Banda, Neira, dan Lontar sudah dikuasai oleh Belanda dan dijaga ketat dengan 12 benteng yang berdiri kokoh. Mati-matian Belanda dan Inggris berperang untuk menguasai perdagangan dunia. Terhitung dari tahun 1652 sampai 1654, perang pertama dilakukan dan perang kedua dimulai dari tahun 1665. Hingga akhirnya pada 30 Juli 1667, Traktat Breda dikeluarkan untuk memberi solusi damai dari perang-perang tersebut. Salah satu isi dari Traktat Breda adalah Inggris harus mengakhiri kekuasaan mereka di Pulau Rune, Kepulauan Banda, dan menyerahkan kepada Belanda. Sebagai gantinya, koloni Belanda, New Amsterdam di Amerika Utara atau kini Manhattan, New York, diserahkan ke Inggris. Isi traktat lainnya adalah tentang peraturan perdagangan.
Menariknya, pada Traktat Breda Inggris juga sempat menawarkan untuk menukar New Amsterdam dengan pabrik gula mereka di Suriname yang direbut oleh Belanda. Namun Belanda bersikukuh menukar New Amsterdam. Selang 3,5 abad, New Amsterdam kini berkembang menjadi kota bisnis terbesar di dunia. Sedangkan kehidupan Pulau Rune berjalan sangat pelan, sejalan dengan harum buah pala yang tak lagi tercium oleh bangsa asing, bahkan bangsanya sendiri. Kemudian yang ketiga mengenai tentang kisah pertama kali emas ditemukan di Papua dan masuknya Freeport. Hal itu bermula dari kejengkelan Chiang Chiak-Hwee Dozy yang saat itu membaca berita dari sebuah surat kabar. Saat itu Dozy sedang berada di markas NNGP Mbabo, Papua Barat pertengahan 1936. Hal yang membuat jengkel Dozy kala itu ialah berita jika Jepang ingin mendaki puncak Kartens di Papua Barat. Kejengkelan itu beralasan jika orang Jepang menjadi yang pertama mencapai puncak Kartens, bisa dipastikan mereka akan memperluas wilayah jajahannya. Dia bersama dua rekan, A.H. Colgin dan Franz Wilson, tak ingin hal itu sampai terjadi. Lalu Wilson merupakan pilot Angkatan Laut Belanda yang kemudian bekerja di perusahaan minyak Batavia. Dia ditempatkan di Kalimantan untuk melakukan pemetaan udara. Sebelum ekspedisi, terlebih dahulu dilakukan survei udara. Jalur ekspedisi direncanakan dari pesawat. Pada tanggal 23 Oktober 1936, Colgin dan Dozy meninggalkan Babbo dengan kapal Albatros menuju Aika, wilayah terisolir yang menjadi gudang timah. Sementara Wiesel menerjukan pasokan logistis di Aika dengan dibantu sejumlah kuli pengangkut barang. Mereka bertiga kemudian mendaki puncak Kartens dan ada 38 orang dari Kalimantan yang menemani ketiganya. Namun hanya beberapa yang kuat bertahan karena memang medan yang terjal. Di ketinggian 4.000 meter, ketiganya yakni Dozy, Colgin, dan Wiesel mencapai padang rumput yang sesuai dengan yang mereka lihat saat survei melalui udara. Disitulah Dozy menemukan singkapan pegunungan yang dinamai Esbjerg. Kemudian Polgren Dozy mengatakan bahwa tidak ada batuan lain di SB kecuali biji. Dalam kondisi basah dan dingin, di ketinggian itu, bau biji bisa dirasakan hingga di seluruh pedesaan bahkan saat gunung belum terlihat. Sekitar 2 km dari Esbjerg, Dozy dan kawan-kawan menemukan Geesbrug yang kemudian digambar sebagai tempat penyimpanan emas terbesar di dunia. Pada 5 Desember 1936, mereka bertiga mencapai puncak Kartens. Selanjutnya, mereka kembali di Babbo tepat pada tanggal 25 Desember 1936. Hasil temuan Dozy, Collins, dan Wilson tersebut kemudian disusun dalam sebuah laporan yang disimpan di salah satu perpustakaan di Belanda. Petinggi pemerintah Belanda maupun elit perusahaan minyak kala itu menyimpan rapat-rapat temuan tersebut. Hingga pada 1959, Direktur Eksplorasi Freeport Sulphur Company Forbes Wilson bertemu dengan Jan van Goersen, Managing Director OOST Machamich, perusahaan Belanda yang mengeksploitasi batu bara di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Republik Indonesia caplok saham Freeport, saham-saham BUMN Tambang Kompak menguat setahun kemudian. Freeport melakukan ekspedisi ke Kartens dipimpin oleh Forbes Wilson dan Delphine. Mereka menjelajah Esbjerg. Wilson menuangkan hasil survei tersebut dalam buku berjudul The Conquest of Copper Mountain. Menurut Paul Grain, pengakuan bahwa Freeport mendapatkan laporan Dozy soal emas Papua dari perpustakaan di Belanda tidak benar. Tahun 1967, pemerintah Indonesia dan Freeport Sulphur
yang kini menjadi Freeport. McMoran menandatangani kontrak karya pertambangan pertama. Freeport mendapat hak melakukan penambangan di Irian Barat. Kemudian yang keempat mengenai Indonesia sebagai raja nikel dunia, dan ternyata puluhan tahun hanya ekspor biji mentah. Nilai ekspor biji nikel Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat ekspor biji nikel Indonesia naik signifikan sebesar 18% pada kuartal kedua 2019 dibanding dengan periode yang sama tahun 2017. Indonesia sendiri saat ini menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia. Negara ini menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa. Larangan ekspor biji nikel oleh pemerintah Indonesia berbuntut panjang. Uni Eropa akan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait larangan ekspor yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2020. Uni Eropa gerah dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dilakukan Indonesia dan berdampak merugikan bagi industri baja di negara-negara Uni Eropa karena keterbatasan akses bahan baku baja. Uni Eropa juga keberatan dengan kebijakan Indonesia yang membebaskan pajak dan bea masuk impor untuk pembangunan smelter sepanjang memenuhi konten lokal sebesar 30%, dan menganggap kebijakan itu sebagai subsidi ilegal. Larangan ekspor biji mineral sebenarnya sudah didengungkan jauh hari. Pemerintah mendorong pengolahan mineral bisa dilakukan dalam negeri untuk memberi nilai tambah ketimbang mengekspor dalam bentuk biji mentah. Hilirisasi atau usaha meningkatkan nilai tambah tambang mineral dan batu bara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 95 huruf C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 secara tegas menyebutkan pemegangan izin usaha pertambangan wajib meningkatkan hasil tambah sumber daya mineral dan batu bara di dalam negeri. Dalam hilirisasi, pengolahan tidak hanya mengambil manfaat mineral dan batu bara dalam bentuk biji atau konsentrat, tetapi mengolah dan memurnikan hingga menjadi bentuk lanjutan dengan nilai lebih tinggi. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan pendapat saya, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.